saya hormati PLT Asintel, Mas Gadun, dan Sesamping Sumba, saya hormati Pak Kasidik sekaligus PLT Asbisus Jati Sumbar, dan teman-teman sahabat kitab, para media cetak maupun yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang petang. Terima kasih para media bisa hadir untuk mengikuti press release yang kami lakukan pada petang ini. Di rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 pada petang ini, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat nomor Prin 446 bulan 6 2025 tanggal 12 Juni 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembebasan lahan untuk pembangunan pasar rakyat Kabupaten Mamasa tahun 2024 oleh pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa yang menggunakan dana APBD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024 sebesar 5.737.700.000 rupiah. Ya, di mana dalam proses pembayaran berdasarkan alat bukti tertulis sebagai diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP telah menyalahi ketentuan yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 3199 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa atas perbuatannya baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama, tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menetapkan 2 orang tersangka sesuai dengan kewenangannya dan perannya masing-masing dalam perkara dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, Hagi yang mengaku sebagai penerima kuasa pemilik lahan untuk pembangunan pasar rakyat Kabupaten Mamasa tahun 2024. Yang kedua, LT selaku ketua TPPT sekaligus Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa dengan kewenangan sebagai PA pada pembebasan lahan untuk pembangunan pasar rakyat Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024. Adapun perbuatan yang disangkakan pada diri kedua tersangka bahwa dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan pasar rakyat Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024 melibatkan persekongkolan antara tersangka LT selaku pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamasa dengan tersangka Hagi yang seolah-olah menerima kuasa dari pemilik lahan untuk membuat dan mendatangani sebagian dan atau keseluruhan dokumen dalam proses transaksi jual beli lahan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemilik lahan. Dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran telah secara sadar menyetujui dan memproses pencairan dana sebesar 5.737.700.000 rupiah meskipun mengetahui bahwa sejumlah persyaratan administrasi belum terpenuhi seperti akte pembagian hak waris dan perintah atas tanah yang sah, bahwa tersangka LT turut menandatangani seluruh dokumen pencairan dan pembayaran termasuk pernyataan kelengkapan administrasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Di sisi lain, tersangka HG yang tidak memiliki kuasa hukum secara sah memasukkan surat kuasa tanggal 26 November 2024
dan menggunakan surat kuasa palsu tersebut untuk mencairkan dana sehari sebelum tanggal surat kuasa dibuat, yaitu pada tanggal 25 November 2024, bahwa dana hasil pencairan tersebut langsung dipindahkan ke rekening pribadinya melalui 3 kali transaksi. Perbuatan ini dimungkinkan karena adanya dukungan administrasi dari LT yang memfasilitasi pencairan meskipun jelas terdapat ketidaksesuaian hukum. Dengan kata lain, kedua tersangka bekerja sama secara sistematis, di mana tersangka LT membuka akses melalui manipulasi administrasi dan tersangka G mengeksekusi pencairan melalui pemalsuan dan penggelapan dana. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum keduanya saling mendukung dan secara bersama-sama telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5.077.700.000 dengan sisa dana yang belum dikembalikan sebesar Rp2.537.700.000 hingga saat ini. Bahwa berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh para tersangka tersebut telah menyusul tindak pidana korupsi, sehingga tim penyidik pada hari ini menetapkan status dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk 2 orang tersangka di rumah tahanan negara kelas 2B Mamuju mulai tanggal 16 September 2025. Tindakan hukum berupa penahanan dilaksanakan karena penyidik menganggap bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat formil dan material penahanan dengan mengacu pada pasal 21 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana dari tindak pidana yang dilanggar lebih 5 tahun dan dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun perbuatan para tersangka melanggar primer pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 atau pasal 8, yaitu pasal 15, yaitu pasal 18 Undang-Undang 3199 bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP, bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut timbul kerugian keuangan negara atau daerah sekurang-kurangnya Rp5.077.700.000 dengan sisa dana yang belum dikembalikan sebesar Rp2.537.700.000 hingga saat ini dan dinikmati oleh tersangka Haki. Bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawab pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Demikian teman-teman media yang dapat kami sampaikan, dan untuk dimaklumi sekali lagi terima kasih atas hadirnya pada sore ini menjelang petang di kantor Kejaksaan Tinggi